selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh senang ya boleh bertemu dengan anak didik Mister, sekalipun pembelajaran kita di hari ini pembelajaran secara Zoom meeting. Namun Mister berharap sukacita dan semangat kita tidak berkurang ya untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Oke, baik. Buat anak didik Mister, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mau meminta tuntunan Tuhan supaya di dalam pembelajaran kita boleh dapat berhikmat dan menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Oke ya. Nah, hari ini Mister mau yang mimpin kita di dalam doa itu adalah Judika. Ya, Mister mau Judika yang pimpin kita di dalam doa. Oleh karena itu, semua anak didik Mister silakan dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, kita mau dipimpin oleh Judika di dalam berdoa. Yuk, anakku Judika, silakan kamu aktifkan mikrofonnya, lalu kita pimpin dalam doa ya nak ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan dalam memulai pelajaran ini, supaya kami dapat mengerti apa yang dibilang oleh Mister kami, dan kami memahaminya, supaya kami dapat belajar lebih giat lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan pada hari ini, hari yang cerah sehingga kami dapat melakukan aktivitas belajar. Dan pada saat ini kami sedang Zoom meeting ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu ya Tuhan. Semua ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kuasa-Mu yang telah memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you buat anakku Judika ya. Oke, sebelumnya Mister mau bertanya dulu. Semuanya baik? Kabarnya baik anak didik Mister? Baik ya? Oke. Baik. Oke, semangat ya belajar untuk hari ini. Hari ini kita akan mau belajar tentang Allah mengasihi dunia. Nah, silakan kamu ikuti dari apa yang akan Mister kirimkan ya. Coba perhatikan ini ya. Oke, buat anak didik Mister, sudah dilihat nakku? Sudah, Sir. Oke, baik. Oke, sudah nampak ya semuanya nakku ya? Oke. Oke, baik. Materi kita di hari ini berbicara tentang Allah mengasihi dunia. Ya, kenapa muncul materi ini? Ya, kenapa dikatakan Allah mengasihi dunia? Yang menjadi pertanyaan Mister sekarang kepada anak didik Mister, mengapa manusia dikasihi Tuhan? Mister mau dulu yang menjawab ini adalah Gadisa. Gadisa, ini adalah pertanyaannya, mengapa manusia dikasihi Tuhan? Apa sih alasannya Allah mengasihi manusia? Coba dulu anakku Gadisa. Silakan aktifkan mikrofonnya nak, biar Mister dengarkan nak. Putus suaranya, Mister. Iya, di sini yang menjadi pertanyaannya, mengapa manusia dikasihi Tuhan? Kita. Iya, Gadisa berkata, Allah mengasihi manusia itu karena Allah sudah menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Itu adalah tanggapan daripada Gadisa. Nah, Mister mau minta Judika dulu. Menurut kamu Judika, mengapa manusia itu dikasihi Tuhan? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, oke. Sama juga dia jawabannya dengan Gadisa. Kalau kamu Hizkia, menurut kamu Hizkia, mengapa sih Allah mengasihi manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Iya, Judika, Hizkia, bahkan Gadisa berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang segambar dan serupa dengan Dia. Atau Mister mau bertanya, ada nggak kira-kira jawaban kamu yang lain? Coba, ada nggak kira-kira jawaban kamu yang lain? Kenapa sih rupanya? Ya, Sir. Iya, silakan nakku. Karena manusia anak Tuhan. Iya, karena manusia itu adalah anak Tuhan. Jadi jawaban kamu semuanya sungguh benar ya. Allah mengasihi manusia itu karena memang kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Sama halnya seperti materi kita sebelumnya. Namun, di sini yang lebih menekankan, kenapa Allah mengasihi manusia? Karena manusia sudah penuh dengan dosa.
Allah ingin agar hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan dan baik kembali. Ya kan? Karena manusia itu dari awal sudah berdosa. Mister mau bertanya dulu, kira-kira manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan itu siapa coba? Adam dan Hawa, Mister. Adam dan Hawa. Dan siapa yang membuat kita manusia sekarang ini jadi berdosa? Adam dan Hawa, Sir. Iya, Adam. dosa Adam dan Hawa. Sehingga disebutlah sekarang adalah dosa keturunan. Hanya karena perbuatan Adam dan Hawa lah kita menjadi berdosa. Jadi itulah bukti atau itulah juga alasan Tuhan kenapa Allah mengasihi manusia. Karena kita itu sudah berdosa. Allah ingin agar hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan dan baik kembali. Ya, sebenarnya Allah itu sungguh luar biasa loh, sungguh baik sekali. Nah, di sini kita mau belajar dulu dari tokoh Alkitab. Mister mau tanya dulu, apakah kamu benar-benar ingat enggak? Siapa anak pertama yang dilahirkan oleh Hawa? Anak pertama Adam dan Hawa itu siapa? Anak Kain, Sir. apa? Kain, Sir. Kain. Kain. Oke, anak keduanya siapa? Abel, Sir. Abel. Oke, luar biasa. Ternyata anak didik Mister tahu. Ternyata di zaman sekarang, jangankan di zaman sekarang, di firman Allah juga sudah dikatakan di sana bahwa bersaudara saja pun sudah melakukan pembunuhan. Kain membunuh adiknya siapa? Habel. Iya, Kain membunuh adiknya Habel. Bayangkan adiknya sendiri dibunuh, ya kan? Parah sekali ternyata. Nah, kira-kira menurut anak didik Mister, apa itu dosa? Perbuatan Apa yang itu tidak dosa? berkenan di dalam Tuhan, Mister. Iya, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa itu adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Allah atau firman Allah. Sementara Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Allah sehingga mereka jadi berdosa. Nah, di sini di zaman-zaman sekarang, di sini ada beberapa gambar perbuatan-perbuatan manusia di zaman sekarang. Ini contohnya. Ini adalah gambar anak-anak yang telah melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Nah, di sini juga ada gambar mencuki orang tuanya atau marah kepada orang tuanya. Itu ternyata adalah tingkah laku yang salah. Itu adalah tingkah laku yang buruk dan itu adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini juga contohnya mencuri. Mungkin kamu pernah mencuri uang orang tua kamu. Ternyata itu hal yang tidak baik. Nah, di sini coba kamu perhatikan peraganya, ya. Ini adalah kita gambarkan sebagai manusia. Kenapa ini digambarkan sebagai manusia? Karena ini adalah gambar yang sudah dia berwarna. Kenapa dia Mister berwarna? Karena dia sudah ternoda. Dia melakukan dosa, dia mencuci orang tuanya, dia berdosa. Ya kan? Dia mencuri, dia berdosa. Ini adalah gambar manusia yang semakin hari dia semakin berwarna dosa. Ya kan? Coba kita perhatikan. Ini adalah dosa yang sesungguhnya, yang warnanya semakin melekat. Nampak ya, betana di Mister? Nampak ya? Nah, ini adalah gambar dosa. Ya. Nah, coba kita perhatikan ketika setiap hari manusia melakukan dosa, apa yang kira-kira terjadi? Coba kita perhatikan apakah ada perubahan? Coba kita perhatikan ya dari gambarnya. Iya, dari video Mister. Iya, ternyata semakin kita boleh melakukan dosa, semakin kita datang kepada Allah, ternyata dosa semakin merajalela. Wow, hitam sekali ya kan? Dia semakin merajalela. Ini ketika kita melakukan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa, ini yang akan terjadi. Warnanya semakin melekat. Kita semakin dirajai. Ya kan, dosa semakin merajalela. Tetapi Allah datang. Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi manusia berdosa. Sehingga dia boleh datang kepada Tuhan. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita boleh datang kepada Tuhan? Seandainya kita boleh datang kepada Tuhan, ya, sekalipun tadi kita sudah berdosa, sekalipun tadi kita sudah melakukan banyak kesalahan, tetapi ketika kita boleh datang kepada Allah, apa yang akan terjadi? Apakah kita tetap berdosa? Coba perhatikan dari video ini.
ketika kita boleh datang kepada Allah. Coba ini adalah gambar Allah. Allah adalah putih dan suci, tidak ternoda. Ketika kita boleh datang kepada Allah, kita pasti akan dibungkus dengan kekudusan yang dari Tuhan. Coba kamu perhatikan, ini adalah iblis dan ini adalah Allah. Kamu perhatikan ya. Iya, ternyata ketika dosa, ketika kita sekalipun manusia berdosa datang kepada Allah, kita tetap menjadi putih. Sekalipun tadi berwarna, sekalipun dosa-dosamu sudah begitu banyak, kita berubah menjadi warna putih. Wow, ternyata dosa-dosa kita itu mampu disucikan oleh Tuhan. Luar biasa kan? Berubah menjadi suci. Orang-orang berdosa ketika boleh datang kepada Allah, dia sama seperti Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita sama seperti Tuhan. Luar biasa kan? Ini membuktikan. Kamu mau pilih kemana? Kamu memilih Allah atau kamu memilih iblis? Kamu mau datang kepada Tuhan atau kamu memilih iblis? Tergantung kamu. Tadi ketika kamu boleh datang kepada iblis, warna kamu semakin bagaimana? Kehidupan kamu seperti bagaimana? Kamu tadi sudah perhatikan. Dan ketika kamu boleh datang kepada Allah, kamu menjadi kudus sama seperti Allah. Luar biasa kan? Nah, buat anak didik Mister, dari pembelajaran ini kita boleh dapat memahami ya bahwasannya dosa itu sangat berdampak buruk. Dosa bukan hanya berdampak buruk kepada dirimu sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Ya kan? Dosa itu berdampak buruk kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirimu, bukan hanya untuk keluargamu, bukan untuk orang tuamu, lain sebagainya. Ternyata juga berdampak buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, karena Allah memandang dosa dengan serius, oleh karena itu jangan menganggap enteng dosa. Karena setiap dosa yang kita lakukan harus diakui supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Paham ya buat anak didik Mister? Paham sampai di sana buat anak didik Mister? Paham, Sir. Paham. Nah, semuanya sudah paham. Mister juga yakin bahwa kamu sudah mengerti dari apa penjelasan dari Mister. Oleh karena itu, setelah selesai kita pembelajaran ini, Mister akan mengirimkan tugas kepada kamu, bukti bahwa kamu sudah mengerti dari apa yang sudah Mister jelaskan tadi. Oleh karena itu, Mister berharap kamu harus mengerjakannya dengan baik dan mengirimkannya tepat waktu kepada Mister. Ya, oke ya, buat anak didik Mister. Ya. Ketika kita pun, sekalipun kita adalah manusia berdosa, ketika kita boleh datang kepada Allah, maka dosa-dosa kita itu pun disucikan oleh Tuhan. Jadi sekarang tergantung kepada anak didik Mister. Mau pilih yang mana? Mau datang kepada Tuhan atau mau pilih iblis? Itu tergantung kepada didik Mister. Namun dari pelajaran kita ini pasti Mister sudah yakin kita mau memilih kepada siapa. Oke ya, buat anak didik Mister. Paham sampai di sana anak didik Mister? Paham, Sir. Paham. Sudah mengerti ya? Oke, karena semua anak didik Mister sudah mengerti. Jadi silakan nanti kamu kerjakan tugas kamu dengan baik dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Oke. Jadi terima kasih buat pertemuannya buat anak didik Mister, semangatnya yang luar biasa, antusias sekali di dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Oleh karena itu, Mister tetap berharap kamu jaga kesehatan dan sampai berjumpa di hari berikutnya. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, semuanya lipat tangannya. Kita akan tutup dan kita akhiri dengan berdoa. Semuanya dilipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini, buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Memberkati kami Tuhan sampai pagi ini, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti proses belajar mengajar kami secara Zoom meeting di hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari di hari ini menjadi rema dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami pelajari di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, bahkan buat anak-anak kami kelas 6A ini, kami berdoa kepada Tuhan, berkati masa depan mereka, masa depan yang penuh pengharapan menjadi kepunyaan mereka. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita buat anak didik Mister. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, semua anak didik Mister boleh keluar ya, aku ya.